Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar, apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kami menginformasikan dua hal. Yang pertama, informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengui, dan yang kedua mengenai perkembangan dari rencana pembangunan Bandar Udara Bali Utara. Yang pertama, sahabat, berkenaan dengan perkembangan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengui, ini tidak berkenaan dengan pemasangan patok. Yang ini adalah informasi saja yang kami dapatkan dari rapat paripurna ke-17 masa persidangan 2 tahun 2022 DPRD Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu, yang kami himpun dari bulan Juni sampai dengan awal Juli kemarin. Informasi ini menyatakan bahwa fraksi di DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2022 sampai dengan 2042. Nah, artinya apa, sahabat? Bahwa RT RWP, rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali, yang ada yang saat ini itu diubah. Ya, jadi saat sekarang memasukkan pembangunan jalan tol ini, sehingga fraksi-fraksi ini memberikan pandangan umum. Di antaranya yang tertulis adalah tentang ruas jalan tol itu agar disesuaikan, namun tidak kami dapatkan apa saja yang disesuaikan, kemudian nomenklaturnya. Nah, ini yang disampaikan dalam sidang dan sudah dijawab juga oleh Gubernur Bali pada rapat paripurna terakhir, ya, rapat paripurna ke-17 itu, yang berlangsung pada tanggal 4 Juli 2022 yang lalu, bahwa setuju ruas itu. Nah, ini menandakan bahwa proses perkembangan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengui ini masih panjang, ya, masih tata ruang, kemudian pemasangan patok belum selesai, demikian juga sejumlah persoalan lain, ya. Ini juga hal-hal lain yang berkenaan dengan pelepasan hak, kami juga belum dapat informasi. Dan walaupun Bapak Menteri pada tanggal 27 Juni yang lalu di Lombok sudah menegaskan agar 5 ruas tol ini, 5 rencana pembangunan tol ini, termasuk di dalamnya adalah pembangunan tol Gilimanuk Mengui, ini dipercepat. Kami belum mendapat informasi, dan informasi di lapangan juga tidak signifikan, hanya mendapat informasi patok di Pekutatan. Jadi kami tidak melakukan cek lapangan lagi. Mungkin ke depan lebih banyak kami akan berupaya untuk mencari lagi informasi-informasi yang signifikan, ya. Kalau misalnya ke lapangan, lebih ke sisi humanis, bagaimana kondisi warga terdampak. Kita lihat dulu perkembangan dalam 1-2 bulan ini. Itu yang informasi dari sisi perkembangan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengui. Yang kedua, sahabat, berkenaan dengan rencana pembangunan bandar udara di Bali Utara. Beberapa waktu yang lalu, di bulan Juni juga, itu mencuat kembali informasi agar rencana pembangunan bandara di Bali Utara itu segera diwujudkan. Namun terjadi
pergeseran ya. Awalnya di kubu tambahan dan sampai saat ini itu juga tidak dinyatakan tidak dilanjutkan di sana. Dan informasi terakhir yang juga kami dapatkan dari rapat paripurna DPRD Provinsi Bali, disebutkan bahwa rencana pembangunan atau lokasi pembangunan bandar udara di Bali Utara itu juga agar dimasukkan dalam RT RW Provinsi dan RT RW Kabupaten Buleleng. Dan sudah ada arahan dari Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN pada bulan Januari 2021 tahun lalu, bahwa bandara itu dibangun di Grogak. Nah, sementara ini ada gambaran itu adalah di Sumber Klampok dengan luas kurang lebih 1.500 hektar, kurang lebih. Kami harus cek kembali ini. Kemudian perlu dilakukan kajian sungguh-sungguh berkenaan ini, terutama apa yang disebut dengan kajian lingkungan hidup strategis. Karena menurut informasi dari rencana pembangunan ini dari pusat itu, rencana pembangunan Bandara Bali Utara ini memakan kurang lebih 64 hektar lahan Taman Nasional Bali Barat. Kemudian yang kedua, lokasinya itu adalah rawan banjir. Kemudian yang ketiga, di sana juga perlu dikaji dengan baik sisi dari kebutuhan air, apakah mampu memenuhi air dan dengan cara apa. Nah, dengan gambaran-gambaran seperti itu, jadi KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis ini menjadi sangat penting, apakah layak atau tidak. Gambaran umum dari sejumlah pandangan yang kami dapatkan dari rekan-rekan diskusi, tidak layak dibangun di sana, sehingga kemungkinan besar dalam waktu sampai dengan 2024 Bandara Bali Utara ini tidak dibangun, walaupun sudah ada rencana, karena juga penetapan lokasi belum keluar dari pemerintah pusat dan penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah Kabupaten Buleleng ini hanya untuk mengantisipasi di mana akan dibangun. Tentu harus melalui kajian-kajian studi kelayakan, kemudian KLHS tadi, dan setelah itu barulah analisis mengenai dampak lingkungannya. KLHS merupakan hal yang sangat strategis dari sisi keilmuan. Jika memang tidak layak, mengganggu biota, flora, fauna, dan tidak tercukupinya air serta berpotensi bencana seperti banjir, maka dia tidak layak dilakukan di tempat yang sedang dibahas atau yang diusulkan. Demikian sahabat, informasi kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dalam topik yang berbeda. Terima kasih. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.